Yuk, tak record ya. Share screen. Ini udah share screen kok. Belum nggak, Mbak? Tak matiin lagi tadi. Oh ya. Mulai ya, Mbak? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peserta Latsar PIN PLB. Selamat sore Mbak Ami yang sedang sibuk mengerjakan borang. Selamat sore Mbak Lita. Oke, di kesempatan ini sebelumnya masih nuansa Idul Fitri ya Mbak. Mohon maaf lahir batin. Hari ini, kesempatan ini diberikan kepada saya. Perkenalan dulu ya, nama saya Mita Aprianti. Saya salah satu dari anggota PIN PLB. Di sini saya ditugaskan oleh Bu Ami untuk memberikan sedikit sharing tentang materi intervensi dini bersumber daya keluarga. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang pernah mendengar istilah ini, tapi juga ada beberapa yang belum pernah mengetahui. Nah, maka dari itu, mari kita cari tahu bersama-sama sebenarnya apa sih intervensi dini bersumber daya keluarga itu. Oke, sebelum kita ke definisinya, definisi dari intervensi dini bersumber daya keluarga, di sini saya akan memberikan sedikit konsep dasar atau teori yang melandasi dari adanya intervensi dini bersumber daya keluarga atau biasanya disingkat dengan IDBK. Nah, ada dua teori utama di sini yang akan saya sedikit berikan, karena kalau untuk tataran teori mungkin teman-teman cukup untuk mengetahui saja. Ini sebagai pengetahuan awal kenapa adanya IDBK ini. Nah, yang pertama untuk memahami intervensi dini IDBK ini secara komprehensif atau menyeluruh dan jelas, maka kita perlu memahami ada dua teori dasar utama yang melandasi adanya program IDBK ini. Yang pertama yaitu teori ekologi, atau kalau teman-teman pernah tahu, Ecological Social System Theory, ini dari Bronfenbrenner, yang akan melandasi tentang mengapa intervensi dini ini dilakukan dalam lingkungan setting keluarga. Nah, teori yang kedua nanti yang akan dibahas yaitu tentang teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Nah, mungkin kalau yang teori kedua ini teman-teman mungkin lebih familiar. Nah, untuk teori kedua ini akan memberikan landasan bagi kita semua dalam menstimulasi perkembangan anak untuk mencapai perkembangan yang optimal. Mohon maaf ada background, itu anak saya. Nah, oke, yang pertama tentang teori ekologi perkembangan manusia. Dari pandangan teori ini ada pandangan bahwa individu itu berkembang secara optimal apabila mereka dapat mengakses atau lingkungan itu memberikan stimulasi dan menyediakan peluang kepada individu untuk mewujudkan potensi itu menjadi aktual. Jadi dalam individu itu pada teori ini nanti akan menyambung ya, ada dua keterampilan, yaitu yang masih bersifat potensi dan nanti akhirnya menuju ke aktual. Nah, anak secara alamiah hidup dalam lingkungan keluarga, berinteraksi dan berkomunikasi secara positif antara anak dan keluarga itu adalah kondisi idealnya, bahwa seorang anak itu ketika berada dalam keluarga itu mereka mempunyai lingkungan yang positif di mana mereka mengadakan interaksi dan berkomunikasi dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau kalau di dalam rumah terdapat anggota keluarga extension,
seperti ada nenek, pengasuh, ataupun om, tante di dalam keluarga. Juga idealnya mereka berkomunikasi dan mampu untuk menumbuh kembangkan kemampuan anak itu ke arah yang lebih positif dalam durasi waktu yang lama, konsisten, dan frekuensi yang cukup banyak. Nah, hal-hal ini yang menjadi faktor dominan agar perkembangan anak mampu dicapai secara optimal. Nah, pada praktek intervensi dini ini, menurut teori ekologi sosial sistem, ada dibagi menjadi 3 generasi. Nah, di generasi pertama, intervensi dini ini, atau dulunya di generasi pertama itu, intervensi dini berfokus hanya pada anak. Jadi, seperti contoh begini, ketika ada anak yang mengalami spondilitis, maka biasanya orang tua akan membawanya kepada ahli, misal kepada dokter THT atau terapis bicara. Nah, di situ tenaga profesional itulah yang berhak untuk memberikan intervensi langsung kepada anak dan biasanya tidak melibatkan pihak manapun. Itu asumsi medis, itu namanya dinamakan dengan model berbicara medis. Ketika anak mengalami suatu masalah perkembangan, maka akan ditangani atau diintervensi langsung kepada, kalau di zaman dulu generasi pertama ini ditangani oleh ahli-ahli medis, bahwa ketika ada speech delay langsung dibawa ke dokter THT dan ditangani secara secara medis oleh terapis. Apabila anak mengalami keterlambatan atau permasalahan pada bidang motorik, mereka akan dibawa dan diterapi oleh fisio maupun okupasi. Nah, asumsi yang digunakan di sini bahwa anak dengan disabilitas memiliki kelemahan atau kekurangan. Maka untuk mengatasinya, kelemahan dan kekurangan itu dilakukan dengan remedial atau oleh tenaga profesional. Jadi berfokusnya kepada berarti masalah ini tuh dipandang anak ini yang bermasalah gitu, bukan lingkungan begitu. Itu model dari generasi yang pertama. Berkembang lagi menuju ke generasi kedua, di sini sudah mulai berkembang bahwa ahli intervensi atau tenaga profesional itu sudah mulai melibatkan orang tua. Di sini caranya ahli-ahli profesional itu biasanya memberikan tugas-tugas pada orang tua untuk melakukan tindakan tertentu di rumah. Setelah mengikuti program intervensi yang dilakukan di rumah sakit, misalnya kalau dari beberapa pengalaman murid saya di sekolah, biasanya ketika mereka dari kecil atau mulai dari bayi terdapat diidentifikasi sebagai anak autis atau muncul ciri-ciri atau gejala-gejala anak autis seperti kurangnya interaksi komunikasi, tidak berkembangnya bahasa mereka, maka biasanya mereka akan membawa ke rujukan ke rumah sakit bagian tubuh kembang dan mereka akan mendapatkan misalnya jadwal terapi. Nah, di situ biasanya di generasi kedua ini, terapis-terapis itu mulai untuk melibatkan orang tua dengan memberikan semacam ini ya Bu, beberapa mohon maaf. Di sini orang tua sudah mulai dilibatkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh terapis di rumah. Nah, mulai berkembang lagi menjadi generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini adalah generasi yang di dalamnya itu terdapat proses IDBK ini sendiri, bahwa di sini ditekankan
tentang pemberdayaan keluarga agar keluarga dapat melakukan intervensi pada anaknya secara langsung dalam lingkungan alamiah keluarga. Di generasi ketiga ini sudah mulai bergeser dari model medis ke model sosial, bahwa ketika ada suatu permasalahan yang terjadi pada dalam diri anak, kita tidak hanya berfokus untuk menyelesaikan permasalahan itu dari sisi anak, tapi juga kita harus melihat apakah selama ini lingkungan juga tidak mendukung. Maka dari itu di generasi ketiga ini kita perspektif pandangannya lebih luas, selain permasalahan yang ada pada anak, tapi juga penyediaan dari sisi lingkungan juga harus istilahnya kita benahi apa yang selama ini itu kurang atau kurang mendukung dari perkembangan si anak tersebut. Nah, itulah 3 generasi pada teori ekologi ini yang yang mendasari dari pelaksanaan IDBK ini. Nah, tentang teori ekologi ini sebenarnya dibagi dalam teori ini terdapat 5 subsistem atau lingkungan yang ada pada sekitar anak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga eksosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Nah, tapi teman-teman tidak perlu di sini yang tidak perlu untuk memahami kelima lingkungan tersebut, karena pada tataran prakteknya kita akan bergerak pada lingkungan mikrosistem. Nah, mikrosistem itu apa? Lingkungan mikrosistem itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Di lingkungan ini, anak akan memiliki kesempatan atau kontak secara langsung dengan individu-individu atau faktor-faktor yang ada dalam lingkungan itu. Nah, siapa saja yang berada di lingkungan mikrosistem itu? Di sini ada yang pertama tentu keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan tetangga sekitar. Nah, ketiga lingkungan ini adalah area pergerakan dari pelaksanaan IDBK. Dan terutama keluarga ya, tapi pada kasus-kasus tertentu untuk anak yang sudah bersekolah, nanti program IDBK itu bisa berkolaborasi dengan sekolah dan juga bisa melibatkan lingkungan tempat tinggal dari anak itu. Nah, untuk teori yang kedua yaitu tentang teori konstruktivisme sosial. Nah, hal-hal yang penting dari teori konstruktivisme sosial itu adalah yang ada istilah tentang scaffolding. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar ya tentang mediated learning atau scaffolding. Nah, kedua hal ini merupakan pendekatan dalam melakukan pembelajaran, intervensi atau pemberian bantuan kepada siswa yang sedang belajar agar mereka dapat mencapai suatu kecakapan yang apabila dilakukannya sendiri sulit untuk dicapai. Nah, saya singkat saja, maksudnya di sini adalah ada beberapa kemampuan anak yang mereka dapat lakukan, tapi masih dengan bantuan, dan ada beberapa juga keterampilan yang sudah dilakukan anak secara mandiri. Keterampilan yang dilakukan anak dengan bantuan itu di sini disebut dengan keterampilan potensial, dan untuk keterampilan yang sudah dilakukan secara mandiri maka disebut dengan keterampilan atau perkembangan secara aktual. Nah, intervensi dini ini pada akhirnya tujuannya untuk mendekatkan keterampilan yang masih bersifat potensial ini agar menjadi aktual, atau kita bisa pahami dengan intervensi dini ini
keterampilan-keterampilan yang masih dilakukan oleh anak dengan bantuan, yang masih memerlukan bantuan, kita intervensi agar mereka dapat melakukannya secara mandiri atau tanpa bantuan. Itu secara apa ya? Secara inti sarinya itu seperti itu, atau lebih mudah difahaminya seperti itu. Nah, sebenarnya tujuan intervensi dini apa sih? Yaitu untuk membantu anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan, baik akibat disabilitas atau karena faktor lingkungan, agar mereka mencapai perkembangan yang optimal. Nah, perlu diketahui bahwa istilah dini di sini ada dua konsep. Yang pertama, dini secara usia, maksudnya adalah anak usia dini, yaitu berkisar antara usia 0 sampai 5 tahun, atau dini secara kasus. Jadi dini secara kasus dimaksudkan bahwa mungkin mereka ditemukan kasusnya ketika anak sudah berusia 10 tahun, tapi anak ini belum pernah mendapatkan intervensi apapun. Nah, itu juga bisa disebut dengan intervensi dini, tapi konsepnya adalah dini ditemukan kasusnya bahwa anak tersebut belum pernah mendapatkan intervensi sebelumnya. Nah, untuk sesi ini, maka yang dimaksud dengan dini di sini kita pilih yaitu dini secara usia. Jadi untuk nanti teman-teman ketika akan praktek melakukan intervensi dini, maka yang dicari adalah anak-anak pada rentang usia 0 sampai 5 tahun. Nah, selanjutnya adalah tentang 7 komponen kunci dalam intervensi dini bersumber daya keluarga. Nah, sebelum ke 7 komponen kunci ini, jadi kita bisa tarik kesimpulannya bahwa definisi dari intervensi dini bersumber daya keluarga merupakan sebuah upaya penyediaan program dukungan yang jelas dan penyediaan sumber daya yang diperlukan ditujukan kepada keluarga yang memiliki anak usia dini yang mengalami hambatan perkembangan akibat disabilitas agar keluarga memiliki kepercayaan diri dan kompetensi dalam mengintervensi anak sehingga secara langsung atau tidak langsung berdampak pada fungsi keluarga dan perkembangan anak secara optimal. Nah, dari definisi ini ada beberapa hal yang menjadi poin utama bahwa dalam intervensi dini ini yang menjadi target sasaran ada 2. Yang pertama adalah anak itu sendiri yang mengalami resiko hambatan perkembangan, dan yang kedua adalah keluarga. Nanti teman-teman selain mengintervensi anak juga akan melakukan intervensi pula terhadap keluarganya. Di dalamnya termasuk ada ibu, ayah, saudara kandung, bahkan anggota-anggota lain yang terdapat dalam satu rumah dengan anak itu. Tujuan utamanya di sini tadi ada kata membangun kepercayaan diri orang tua dan membangun kompetensi orang tua untuk mengasuh dan mengintervensi anak yang mengalami hambatan perkembangan. Di sini memang ketika pengalaman saya melakukan intervensi dini memang cukup menantang ketika kita masuk pada ranah keluarga. Dan di sini juga ada kata seperti membangun kompetensi dalam mengasuh. Memang ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana pola asuh orang tua selama ini terhadap anak, sehingga menyebabkan anaknya mengalami hambatan perkembangan tadi. Ketika ada anak yang mengalami speech delay, mungkin saja anak itu tuh secara kondisi anatomi fisiologisnya tidak mengalami masalah, namun ketika pola asuhnya kurang tepat dari orang tua, mereka bisa mengalami speech delay, dan ini
banyak sekali kami temukan kasus di sekolah-sekolah bahwa ataupun di lingkungan sekitar rumah sebenarnya anak ini tidak mengalami masalah, namun perkembangan bicaranya menjadi terlambat itu karena kurangnya stimulasi dari keluarga. Dan bahkan ada beberapa di masa pandemi ini sangat banyak kasus-kasus itu terjadi karena hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa pandemi ini anak-anak walaupun di rumah bersama keluarga tapi pola interaksi komunikasinya kurang karena mereka lebih sering menggunakan gadget ataupun orang tua sibuk dalam melakukan pekerjaan dari rumah. Nah, faktor-faktor ini yang disebut dengan resiko hambatan perkembangan yang terjadi pada anak. Kita tahu bahwa kalau kita masih mengikuti model medis, maka ketika anak mengalami speech delay, kita akan menganggap oh berarti bahwa ada sesuatu nih yang salah di dalam anak tersebut, apakah itu masalah syaraf atau masalah perkembangan otak, begitu. Itu kalau kita mengikuti model medis secara utuh di generasi pertama tadi. Tapi kalau kita mengikuti model sosial di generasi ketiga, maka ketika ada anak speech delay, maka kita akan merefleksi, selain speech delay itu sendiri yang terjadi pada anak, apakah ada faktor-faktor yang memicu terjadinya hal tersebut pada anak. Nah, kita akan lebih berpandangan luas bahwa bagaimana selama ini pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, bagaimana interaksi dan komunikasi anak di rumah. Nah, seperti itu gambaran dari konsep dari model medis dan model sosial tadi. Nah, ketika kita nanti melakukan intervensi kepada orang tua, maka si intervensionis ini akan berperan untuk berperan sebagai pendamping, sebagai seseorang yang mencontohkan juga bagaimana cara untuk mengintervensi kepada anak agar permasalahan, kita ambil yang speech delay ini tadi, bisa teratasi. Sehingga lama-lama orang tua akan terbangun kesadarannya, oh ternyata selama ini permasalahan ini bisa kami atasi sendiri. Jadi kita membangun kepercayaan diri, oh ternyata saya juga bisa kok melakukan stimulasi untuk mengatasi speech delay anak. Dan juga bagaimana caranya? Nah, intervensionis juga memberikan cara-cara untuk mengembangkan kompetensi agar orang tua itu bisa melakukan apa sih stimulasi yang bisa dilakukan di rumah agar perkembangan bicara anak ini bisa berkembang secara optimal. Nah, maka di sini ada 7 komponen kunci dalam intervensi dini bersumber daya keluarga. Yang pertama adalah kesempatan, ini salah penomoran ya. Yang pertama adalah kesempatan anak untuk belajar. Maksudnya di sini adalah anak diberikan kesempatan untuk belajar dan lingkungan keluarga harus menjamin dan menyediakan kesempatan itu kepada anak. Selama ini mungkin anak-anak tidak mendapatkan kesempatan belajar dalam lingkungan keluarga, dan mungkin karena faktor misalnya kesibukan orang tua ataupun peran keluarga yang kurang, maka kayak anak-anak tidak memiliki itu kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Misal tadi kalau dalam kasus delay dia tidak ada kesempatan untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Dan agar anak memiliki pengalaman dan kesempatan keluarga. Nah, di sini anak harus memiliki pengalaman nyata dalam mengeksplorasi lingkungan.
Kesempatan belajar seperti ini memberi peluang yang besar kepada anak untuk bisa merasakan pengalaman berhasil menguasai kompetensi. Jadi dimulai dari keluarga dulu nih, memberikan semacam kesempatan bagi anak untuk bisa berkembang melalui stimulasi-stimulasi yang nantinya diberikan oleh orang tua. Yang kedua adalah dukungan pengasuhan atau parenting support. Nah, tujuan dari dukungan pengasuhan ini dalam intervensi untuk menguatkan kemampuan orang tua dalam pengasuhan anak yang dilakukan saat ini. Selain itu, juga untuk menyediakan kesempatan kepada orang tua untuk memperoleh pengetahuan baru dalam pengasuhan anak dan memperkuat kepercayaan diri dan kompetensi orang tua. Seperti tadi yang sudah saya ceritakan ya, bahwa dalam intervensi dini ini ada 2 kata kunci penting, yaitu membangun kepercayaan diri dan membangun kompetensi orang tua untuk memberikan intervensi berupa stimulasi yang dapat diberikan kepada anak. Nah, pemberian dukungan kepada keluarga dalam pengasuhan ini dapat meliputi penyediaan informasi, nanti ada sesi diskusi dan konseling, dan juga ada bimbingan. Nah, nanti ada step-step dalam pelaksanaan bimbingan ini yang dimulai dari intervensionis langsung kepada anak, nanti ada proses pengalihan tangan, dan nanti ada proses mandiri dari orang tua langsung kepada anak. Nah, yang ketiga adalah dukungan keluarga dan masyarakat. Nah, pada dukungan keluarga dan masyarakat ini, maka pelaksanaan intervensi dini ini dapat melibatkan selain orang tua ataupun keluarga, maka dapat melibatkan lingkungan di sekitar anak. Tadi dalam mikrosistem pada teori ekologi kita tahu bahwa ada 3 selain orang tua atau keluarga, yaitu sekolah atau tetangga atau lingkungan di sekitar rumah. Nah, nantinya program juga dapat mengarah atau melibatkan kedua lingkungan itu, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan seputar anak. Nah, yang kelima yaitu yang keempat, praktek intervensi berpusat pada keluarga. Sesuai dengan namanya dan tujuannya, maka praktek intervensi dini ini nanti akan utamanya adalah melibatkan orang tua, dan sumber-sumber yang digunakan sumber-sumber yang diberdayakan atau dipakai dalam kegiatan intervensi juga berasal dari keluarga, dan akan sangat melibatkan baik itu dari segi sarana prasarana maupun nanti aktivitas itu juga dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Dan perlu diingat bahwa program yang nantinya dibuat itu juga sebaiknya menyesuaikan dengan kemampuan dari keluarga itu sendiri. Ketika nanti menyusun program, maka kita sesuaikan dengan kondisi keluarga. Apabila memang keluarga itu berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah, maka kita tidak perlu memaksakan program-programnya harus menggunakan media-media yang sangat banyak yang harus dibeli atau disediakan oleh keluarga. Gunakanlah ciptakan atau gunakan media-media atau aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi keluarga tersebut, karena nantinya ketika mengasesmen kondisi keluarga, di situ juga menyinggung tentang kondisi finansial keluarga itu. Nah, yang kelima yaitu tentang aktivitas sehari-hari, bahwa setting dari pelaksanaan intervensi dini ini juga diupayakan merupakan aktivitas-aktivitas ringan yang bisa dilakukan sehari-hari secara kontinu. Nah, ketika membuat program tidak harus
program tersebut adalah program yang besar atau apa ya, program yang sekali jalan, tapi akan lebih baik jika program itu adalah program-program yang bisa dilakukan secara mudah sehari-hari oleh ayah dan ibu, agar nantinya ketika intervensionis berhenti atau sudah menyelesaikan programnya, orang tua bisa meneruskan dan melakukan kegiatan tersebut di setiap harinya begitu. Nah, yang keenam adalah gaya pengasuhan. Di sini kita akan melihat seperti apa gaya pengasuhan orang tua yang dilakukan selama ini. Apakah orang tua itu memiliki gaya pengasuhan yang responsif, suportif, selalu menyemangati, ataupun gaya pengasuhan yang lebih cenderung misalnya overprotective ataupun mengabaikan. Nah, ketika kita tahu gaya pengasuhan selama ini, maka intervensionis juga dapat mengira-ira nantinya, memperkirakan nantinya seperti apa proses pendekatan yang akan dilakukan kepada orang tua. Ketika kita menemukan orang tua yang suportif dan responsif, maka proses pendekatan akan jauh lebih mudah kepada orang tua karena mereka akan lebih terbuka dan lebih menerima. Sedangkan ketika kita menemui orang tua dengan gaya pengasuhan misalnya overprotective ataupun mengabaikan, maka intervensionis mungkin akan mendapat tantangan tersendiri untuk melakukan pendekatan kepada orang tua itu. Nah, yang terakhir yaitu kesempatan pengasuhan partisipatoris. Di sini maksudnya adalah apakah ada dalam keluarga tersebut anggota keluarga lain yang juga berpartisipasi dalam proses pengasuhan, misalnya ada nenek ataupun saudara kandung ataupun saudara dari ayah dan ibu. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan intervensi dini bersumber daya keluarga ini. Nah, oke. Dari mana kita akan memulai pelaksanaan intervensi dini ini? Ada dua hal utama yang akan kita lakukan dalam proses awal pelaksanaan intervensi ini. Yang pertama yaitu kita akan melakukan tentu saja mencari kasus. Lalu kita ketika sudah menemukan kasus, maka kita yang pertama kali adalah melakukan asesmen terhadap perkembangan anak. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mendapatkan materi ya tentang asesmen perkembangan anak ini sebelumnya, bahwa ada sebenarnya 5 aspek perkembangan anak yang kita harus asesmen, karena kan ranah dari intervensi dini ini adalah masalah perkembangan, karena usia mereka juga masih 0 sampai 5 tahun, maka dalam area itu kita berfokus pada asesmen perkembangan anak, belum ke asesmen akademik. Nah, di sini ada 5 area. Yang pertama bahasa, kognitif, motorik, sosial, emosi, perilaku, dan di sini saya tambahkan yang keenam yaitu tentang kemandirian anak atau yang berhubungan dengan kemampuan bina diri anak. Karena pada fase ini biasanya selain anak memiliki hambatan pada 5 area perkembangan, mereka juga mengalami permasalahan dalam penguasaan keterampilan bina diri. Nah, teman-teman nanti akan melakukan asesmen terhadap 5 keterampilan itu plus keterampilan bina diri. Untuk instrumennya nanti sudah kami siapkan, dan teman-teman tinggal memakainya di lapangan sesuai dengan instrumen tersebut dan boleh dikembangkan sendiri. Nah, yang kedua, kita akan melakukan asesmen potensi keluarga, atau di sini kita akan mengasesmen bagaimana kondisi keluarga anak tersebut. Di sini kami mengembangkan dengan mengadaptasi Family Quality of Life Scale dari Beach Center on Disability. Nah,
di sini ada beberapa poin yang kita dapat asesmen. Yang pertama adalah sikap dan penerimaan keluarga terhadap kehadiran anak. Ini berhubungan dengan penerimaan yang ada pada diri orang tua ketika mereka memiliki anak yang memiliki hambatan perkembangan. Apakah mereka ada pada tahap apa mereka ada pada tahap penerimaan seperti apa mereka, apakah masih denial, menyangkal, atau sudah mulai menerima, atau sudah sangat menerima. Nah, yang kedua adalah kepribadian orang tua. Ini menyangkut tentang bagaimana selama ini kepribadian dari ayah atau ibu, apakah mereka adalah pribadi yang terbuka ataupun pribadi yang tertutup. Nah, kita perlu mencari tahu. Yang ketiga adalah hubungan dan status pernikahan. Ini berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga itu sendiri, karena kita tahu bahwa kondisi hubungan pernikahan dari orang tua, ayah dan ibu itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketika anak tumbuh dalam hubungan pernikahan yang harmonis, maka mereka akan memiliki perkembangan yang lebih cenderung ke arah positif. Nah, yang keempat adalah pola pengasuhan. Kita akan cari tahu seperti apa selama ini pola pengasuhan yang diterapkan pada keluarga tersebut. Yang kelima tadi yang sudah saya singgung tentang kondisi ekonomi atau kondisi finansial dari keluarga tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya-upaya pengasuhan yang telah dilakukan. Sudah kami buatkan, sudah kami sediakan, nanti teman-teman tinggal memakainya itu di lapangan. Mungkin tadi ya sudah saya singgung juga ada beberapa tantangan tersendiri bagi teman-teman ketika melakukan asesmen potensi keluarga ini, karena beberapa informasi memang mungkin cukup sensitif, sehingga di sini diperlukan kemampuan komunikasi yang cukup kemampuan komunikasi yang lebih baik dari teman-teman ketika mendeliver atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup sensitif tersebut. Begitu. Nah, ini adalah alur besar dari pelaksanaan IDBK. Yang pertama, nanti teman-teman akan melakukan pencarian kasus, dan kasus di sini tidak harus kasus yang jauh, bisa dari kasus-kasus yang dekat dengan kehidupan teman-teman, seperti ketika melihat ada saudara mungkin yang teman-teman rasa kok ini anaknya ada sesuatu yang berbeda, pertumbuhan dan perkembangannya dari anak-anak lain, nah itu juga boleh untuk diangkat, atau tempat tinggal itu juga boleh. Nah, yang selanjutnya akan menetapkan kasus mana yang akan menjadi fokus, dan yang selanjutnya tadi yaitu melakukan pendekatan kepada keluarga. Di sini memang harus hati-hati, bukan hati-hati ya, lebih pendekatan kepada keluarga ini harus dilakukan dengan mungkin sabar dan karena ada beberapa keluarga yang sudah menerima, tapi ada beberapa keluarga pula yang mungkin kurang terbuka. Nah, intinya adalah melaksanakan asesmen tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu asesmen kepada anak dan asesmen kepada orang keluarga. Nantinya akan mempunyai dua dokumen utama, yaitu profil anak dan profil keluarga. Dua dokumen ini akan menjadi dasar bagi teman-teman untuk mengembangkan program intervensi. Itu nanti kan kita sudah tahu seperti apa permasalahan perkembangannya anak kepada anak. Oh, ternyata anak ini saya menemukan pada satu anak ini dia memiliki beberapa permasalahan, misalnya perkembangan bahasanya kurang tidak sesuai dengan milestone, perkembangan motorik halusnya juga tidak sesuai dengan milestone, dan perilakunya juga
kurang adaptif dan perkembangan bina dirinya juga mandiri, tidak sesuai dengan maksud juga. Nah, di sini ada beberapa nanti permasalahan yang akan menjadi prioritas mana dulu yang akan ditangani oleh teman. Nah, tapi ketika ada berbagai permasalahan anak ini, ternyata di sini lingkungan keluarganya ada beberapa nih yang menjadi catatan. Misalnya ternyata kedua orang tuanya bekerja, jadi untuk penyediaan waktu ayah ibu untuk melakukan intervensi kurang cukup sulit karena misalnya pada malam hari dan itu tidak memungkinkan situasinya, maka kita mencari celah lain. Apakah ada dalam lingkungan keluarga tersebut yang bisa menggantikan peran itu? Misalnya, ternyata selama ini kakaknya bagus dalam mengasuh adiknya ataupun nenek ataupun pengasuhnya sendiri, begitu. Nah, hal-hal yang menjadi temuan-temuan itu yang nantinya akan menjadi pertimbangan teman-teman dalam menyusun program intervensi. Nah, dari situ kita bagi di sini 5 skenario. Skenario pertama, kedua, ketiga, dan 4 sampai 5. Nah, bagaimana menyusun program IDBK itu ada tahapannya dalam penyusunan program. Yang pertama adalah tadi menganalisis hasil asesmen anak dan keluarga. Yang kedua menyusun profil, menentukan prioritas kebutuhan, dan menyusun rencana. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan tadi ya, bahwa nanti hal-hal tersebut bisa diisikan teman-teman pada tabel ini. Ada aspek subprogram, tujuan, strategi pelaksanaan media. Misalnya aspek motorik, subnya motorik halus. Nanti permasalahannya program-program yang ditujukan misalnya pengembangan keterampilan motorik halus tangan dengan apa, dengan tujuan apa. Misalnya anak mengalami permasalahan motorik halus berhubungan dengan keterampilan bina diri, dia belum bisa melepas celana sendiri atau memakai celana sendiri. Nah, itu strateginya seperti apa yang nanti dilaksanakan, pelaksanaan seperti apa, dan media apa yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan intervensi. Di sini ada 5 fase dalam pelaksanaan intervensi. Yang pertama adalah fase assessing and program planning. Maksud di sini adalah pada fase ini nantinya yang pertama akan melakukan intervensi kepada anak itu adalah intervensionis sendiri, dengan asumsi intervensionis ini akan memberikan contoh kepada yang pertama ini intervensionis kepada orang tua. Nah, pada fase ini intervensionis akan melakukan diskusi dengan orang tua dalam rangka untuk tadi asesmen dan juga membangun pemahaman awal bahwa di sini juga menjadi pendekatan dari orang tua, pendekatan intervensionis kepada orang tua untuk membangun pemahaman bahwa di sini kami sebagai intervensionis ingin membantu orang tua untuk setidaknya menyelesaikan beberapa hambatan yang terjadi pada anak. Nah, yang kedua adalah fase modeling. Di sini intervensionis itu akan langsung memberikan contoh penanganan kepada anak dan harus orang tua hadir dalam pelaksanaan intervensi ini karena asumsinya kita berharap orang tua itu dapat belajar dari kegiatan yang kita lakukan kepada anak. Jadi seperti ini cara untuk melakukan stimulasi bicara kepada anak. Nah, kita berharap orang tua, ternyata stimulasi bicara itu bisa dilakukan dengan hal yang menyenangkan di rumah. Nah, yang ketiga yaitu fase educating and transferring atau proses pengalih tanganan. Bagaimana caranya? Yaitu intervensionis mengajak orang tua atau melibatkan orang tua dalam melakukan intervensi kepada anak. Nah, di sini tujuannya adalah membangun kompetensi
untuk mengembangkan wicara anak dengan program bermain kartu kata misalnya, dan di situ kalau pada pertemuan selanjutnya dilakukan sendiri oleh intervensionis, maka di sini orang tua dilibatkan misalnya sebagai prompter ataupun sebagai kolaborator dalam pelaksanaan intervensi. Nah, yang keempat adalah fase practicing and monitoring. Setelah proses pengalih tanganan, maka orang tua diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya dilakukan kepada anak, dan di sini intervensionis masih mendampingi apabila ada hal-hal yang dirasa kurang tepat ataupun ada tambahan, orang tua intervensionis masih memberikan masukan-masukan kepada orang tua. Nah, pada fase 5 yaitu independen, di sini orang tua diminta untuk melakukan secara mandiri kegiatan intervensi kepada anak. Di sini intervensionis sudah tidak mendampingi, tapi lebih ke arah mengontrol dari jauh, mungkin lewat pesan ataupun lewat kegiatan Zoom seperti ini. Nah, ini adalah tabel yang bisa digunakan untuk menyusun skenario intervensi. Di sini ada skenario intervensi yang pertama tadi, fase pertama, tanggalnya berapa, kegiatannya apa, tujuannya apa, langkah pelaksanaannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Oke, Bu Ami, untuk selanjutnya silahkan Bu Ami yang menjelaskan. Ya, baik, terima kasih Bu Mita atas penjelasan materinya ya, yang sangat komprehensif, mulai dari konsep dasar sampai komponen-komponen kunci dan juga bagaimana langkah-langkah melakukan IDBK. Nah, sebetulnya secara umum di sini nanti teman-teman akan diminta untuk praktik ya, melakukan asesmen kondisi anak dan juga asesmen kondisi keluarga menggunakan instrumen yang nanti sudah kita buatkan ya Bu Mita ya. Jadi teman-teman bisa pakai, boleh mengembangkan lagi, dipersilahkan. Dan nanti hasil dari asesmennya dilaporkan dalam bentuk profil. Nah, untuk format profilnya pun juga sudah ada, nanti teman-teman bisa langsung menyesuaikan seperti yang ada di dalam format ya, dan ada contoh-contoh pengisiannya juga. Nah, setelah melakukan asesmen, di sini teman-teman perlu menganalisis hasil asesmen kondisi anak dan juga keluarga ya. Ini saya bisa, nggak bisa ya? Saya harus share screen sendiri dulu. Iya, ya, diturunkan dulu. Oke. Oke. Oke, ya, jadi setelah nanti teman-teman ambil data di lapangan, dan instrumen yang sudah diisi, itu nanti data-datanya akan kita analisis ya, kita masukkan ke dalam format yang namanya profil. Untuk hasil asesmen anak dilaporkan dalam bentuk profil kemampuan anak, dan yang untuk hasil asesmen keluarga nanti bentuknya profil keluarga. Jadi ada dua profil ya, profil kondisi anak dan profil kondisi keluarga. Untuk profil kondisi anak, nanti isinya yang pertama ada identitas anak. Ini tidak usah lengkap sampai riwayat kelahiran ya, cukup nama, usia, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, seperti itu. Jadi cukup memberikan gambaran secara demografi saja. Alamatnya juga boleh dicantumkan di situ. Yang kedua, informasi pelaksanaan asesmennya, tanggal, hari, kemudian nama asesornya. Jika nanti teman-teman asesmennya ada beberapa hari, boleh dituliskan asesmen pertama, hari, tanggal, tempat, di mana
Seperti itu. Dan yang ketiga, teman-teman cantumkan deskripsi kemampuan anak di situ. Nah, nanti untuk deskripsi kemampuan anak ini dibedakan, kita mengelompokkan kemampuan yang sudah mandiri, yang dengan bantuan, dengan yang belum mampu. Nah, ini sudah ada contohnya juga ya. Nanti teman-teman bisa lihat di contoh profil yang materi yang lalu, yang materi asesmen. Yang keempat, kebutuhan belajar. Nah, nanti dari hasil pengelompokan kemampuan anak tadi, bisa kita ambil kemampuan yang berada di zona development tadi yang dijelaskan oleh Bu Mita, di mana anak-anak ini belum bisa melakukan suatu kegiatan secara mandiri, jadi dia harus dibantu. Nah, kemampuan yang perlu dibantu itulah yang menjadi kebutuhan belajar ya. Bagaimana dengan kemampuan yang belum mampu? Kemampuan yang belum mampu juga menjadi kebutuhan belajar, tapi prioritas kita utama pada yang memerlukan bantuan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, nanti teman-teman silahkan tuliskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan setiap kebutuhan belajar yang ada di nomor 4. Seperti itu. Nah, teman-teman boleh nih nanti kasih tabel ya, misalnya setiap kebutuhan belajar, rekomendasinya apa, rencana tindak lanjutnya apa, ya. Baik, itu untuk profil kondisi anak. Lalu kita beralih ke profil kondisi keluarga. Yang pertama, ini ada identitas orang tua. Identitas orang tua, kedua orang tua ya. Atau wali boleh ketika nanti anaknya mungkin tidak tinggal bersama orang tua kandung, boleh identitas walinya. Yang kedua, informasi pelaksanaan asesmen, hari dan tanggal, tempat, dan juga nama asesornya, alias nama teman-teman sendiri nih asesornya ya. Yang ketiga, deskripsi peran anggota keluarga. Nah, di sini deskripsi peran anggota keluarga, siapa saja anggota keluarga yang tinggal satu atap dengan anak, silahkan dijabarkan. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Mita, tadi ada participatory, parenting gimana Bu tadi Bu? Participatory. Parenting participatory. Ya. Jadi semua anggota keluarga yang tinggal satu atap dengan anak, ini akan kita lihat bagaimana peranannya terkait dengan pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus tadi. Yang keempat, deskripsikan kondisi keluarga. Nah, ini nanti dijabarkan. Bagaimana interaksi di dalam keluarga, pola asuhnya, kematangan emosinya, kemampuan ekonomi, serta dukungan layanan. Kemudian yang kelima, analisis kebutuhan keluarga. Nah, analisis kebutuhan keluarga ini kita melihat dari beberapa aspek ya. Kita melihat dari beberapa aspek apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi hambatan, lalu ketimpangan antara potensi dan hambatan itulah yang merupakan kebutuhan keluarga. Contoh, saya mau kasih contoh ya. Sebentar, ini pas share-nya kayak gitu. Saya kok agak lupa ini ya. Stop share. Profil ya. Ya, mohon ditunggu sebentar ya, masih proses membuka. Jadi bayangannya memang teman-teman untuk melaksanakan asesmen kondisi keluarga ini, teman-teman harus datang ke rumah ya, datang ke rumah anak, bertemu dengan anggota keluarganya, wawancara gitu ya, untuk mengisi berbagai informasi yang diperlukan. Oke. Oke, ini adalah
profil kondisi keluarga. Ya, ini formatnya. Yang pertama tadi ada identitas keluarga, bisa identitas ayah, ibu, saudara kandung, dan alamat. Nah, di sini identitasnya nanti simpel aja seperti nama, usia, agama, gitu ya. Lalu pelaksanaan asesmen, tanggal, tempat, dan asesornya. Kemudian ada deskripsi peran keluarga. Di sini dijelaskan peran setiap anggota keluarga. Nah, misalnya ayah. Ayah ini perannya dalam pengasuhan apa? Kemudian persepsi ayah tentang kondisi anak yang berkebutuhan khusus itu seperti apa? Nah, ini pasti setiap anggota keluarga itu beda-beda ya. Ini menarik nanti ya, kalau teman-teman sudah ambil data, ini sangat menarik. Nanti akan memunculkan fakta-fakta, wah ternyata ya, gitu. Ada fakta-fakta yang terungkap. Dan kadang-kadang nanti ketika kita mau mencari informasi ini perlu pakai teknik in-depth interview. Jadi tidak langsung menanyakan, menurut Bapak, persepsi Bapak tentang kondisi anak Bapak gimana? Enggak gitu. Mungkin kita bisa memancing dengan pertanyaan yang sederhana-sederhana dulu gitu ya. Baru nanti masuk ke kalau Bapak pernah tahu ini kondisi adik seperti apa, mungkin pernah dibawa ke dokter atau apa yang memberitahu adik gimana ini kondisinya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman harapannya itu fleksibel ketika ambil data. Jangan terkesan intimidasi. Jangan terkesan intimidasi. Jadi coba membuat apa ya? Rasa nyaman dulu ya melalui obrolan gitu dengan pihak keluarganya. Nah, nanti kita tuliskan di sini perannya apa saja dalam pengasuhan. Nah, peran dalam pengasuhan ini nanti kita bisa lihat dari instrumen ya. Instrumennya tadi belum dilihatin ya sama Bu Mita ya, Bu ya. Baru Belum, ya, Mbak. ya baru domainnya aja. Nanti Ya. setelah ini akan saya lihatkan instrumennya. Nanti kalau sudah baca instrumennya tahu apa aja yang harus ditulis di dalam tabel-tabel ini. Nah, ini tidak harus ayah, ibu, kakak, adik gitu, enggak ya. Pokoknya ini personilnya sesuai dengan kondisi keluarga. Misalnya anaknya cuma tinggal sama kakek neneknya, ya sudah, kakek nenek saja yang ditanyain gitu ya. Bagian selanjutnya adalah deskripsi kondisi keluarga. Nah, ini aspek-aspeknya ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam instrumen. Jadi teman-teman tinggal menarasikan ke dalam sini. Bagaimana secara interaksi, pola asuh, kematangan emosi, kematangan finansial, layanan dukungan apa yang diperlukan anak dan keluarga itu nanti dinarasikan di sini. Ini bagian yang penting karena ini nanti analisis kebutuhan keluarga akan dipakai untuk bikin program pendampingan belajarnya. Nah, ada 3 kolom ya, hambatan, potensi, dan kebutuhan. Nah, ini contoh dari apa yang pernah saya lakukan dengan teman-teman saya dulu. Ini warnanya merah, artinya ini hanya contoh ya, teman-teman. Nggak harus, datanya tidak harus berbunyi seperti ini. Pokoknya ini nanti sesuai apa yang ditemukan oleh teman-teman aja. Contohnya nih, dari kasus yang pernah saya tangani, waktu ayah bertemu dengan anaknya hanya sore hari selepas bekerja. Nah, ini menjadi hambatan. Kemudian yang kedua, ibu belum memahami kondisi anak yang mengalami hambatan mental. Yang ketiga, sikap overprotektif dari kedua orang tua sehingga membatasi anak untuk bersosialisasi di lingkungan. Keempat, ekspektasi orang tua melebihi kondisi aktual anak. Kondisi aktual berarti kondisi yang dimiliki anak saat ini. Itu yang menjadi hambatan. Yang kedua, potensinya. Nah, potensi ini teman-teman bisa cari dari hasil wawancara tadi ya. Kira-kira apa sih peluang-peluang yang bisa dijadikan kekuatan dari keluarga ini. Misalnya, orang tua bersikap komunikatif dan terbuka memberikan keterangan tentang kondisi anak dan keluarga. Nah, di sini orang tuanya sudah open ya. Mereka terkomunikatif, senang gitu ya. Ngobrol dengan kita senang. Jadi mereka mau memberikan semua informasi tentang anaknya. Nah, kalau seperti itu kan akan menjadi mudah ya. Kalau orang tua sudah open, kita mau memberikan saran-saran, itu juga lebih enak. Jadi itu saya tempatkan sebagai potensi. Yang kedua, kegiatan belajar anak dan berkomitmen menjalankan program. Yang ketiga, ayahnya punya skill menggambar yang bisa diajarkan ke anaknya untuk pengembangan potensi.
Yang keempat, di sini anak mudah menurut sama ayahnya. Nah, ini bisa jadi potensi juga karena nanti untuk apa ya? Dalam proses-proses intervensi itu mungkin anak akan mudah dikondisikan ketika dengan ayahnya gitu ya. Kadang-kadang kan anak suka ngambek, nggak mau gitu, macet. Nah, nanti kalau udah dibujuin sama ayahnya nanti mau lagi gitu. Jadi ini dianggap sebagai potensi gitu ya. Ini sesuai kondisi keluarga masing-masing aja ya teman-teman ya. Tidak harus datanya seperti ini, enggak harus. Kemudian kebutuhan. Nah, bagaimana cara menemukan kebutuhan? Di sini kan kita tadi lihat ya, ada ibu yang belum memahami kondisi anaknya. Berarti kita perlu mengedukasi kondisi anak kepada anggota keluarga. Yang kedua, kita edukasi tentang pentingnya pengembangan potensi anak. Karena di sini tadi ada hambatan nih, sikap overprotective yang membatasi anak untuk sosialisasi. Yang ketiga, edukasi cara mengembangkan potensi anak pada aspek bahasa, ADL, dan juga motorik. Nah, ini kenapa menjadi kebutuhan? Karena berdasarkan hasil asesmen anaknya tadi, si anak ini punya kelemahan di bahasa, ADL, dan motorik. Nah, karena kita ingin berbasis keluarga ya intervensinya, maka kita perlu mengedukasi orang tuanya bagaimana cara-cara mengajarkan si anak ini supaya bahasanya bagus, ADL-nya bagus, dan motoriknya bisa berkembang. Seperti itu teman-teman. Nanti programnya ya ini, untuk keluarga kita masukkan 3 hal ini. Gitu. Implementasinya gimana? Implementasinya lewat 5 fase yang dijelaskan Bu Mita tadi. Nah, kalau sudah sampai analisis kebutuhan keluarga ini, nanti dilanjutkan dengan penyusunan program intervensi berdasarkan hasil analisis kebutuhan keluarga dan anak. Itu dibahas di topik selanjutnya bersama Bu Mita dan Bu Maslahah. Gitu. Sekarang kita coba sedikit ke belakang ya, kita mau lihat instrumennya. Biar nanti teman-teman ada gambaran ya, kira-kira saya di lapangan harus gimana. Ada Mbak Puput. Halo Mbak Puput. Apa kabar Mbak Puput? Alhamdulillah baik, Bu. Ini baru pulang dari ngajar ini ya. Iya, ini baru sampai rumah. Makasih loh ya. Waktu zaman Mbak Puput latsarnya offline ya. Ini online. Iya, Bu. Oke. Ya, sebentar aja. Oke, baik. Ini adalah instrumennya ya, teman-teman ya. Instrumen wawancara orang tua. Nah, nanti teman-teman bisa isi nama orang tua, usia, pekerjaan, alamat, dan tanggal wawancaranya. Mungkin wawancaranya bisa 2 hari, 3 hari gitu ya. Karena teman-teman sambil mungkin waktu terbatas gitu ya. Mungkin bisa lebih dari 1 hari, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa rekam dulu gitu ya. Jadi tidak harus kaku, keluarga ditanyain terus harus jawab, dicatat, nggak harus seperti itu. Jadi bisa fleksibel aja, boleh dibantu recording, dan nanti teman-teman menyalin jawabannya ke sini. Nah ini ya, ada domain interaksi keluarga. Nah ini tentang keluarga sering berkumpul bersama di waktu tertentu. Pertanyaannya yang ditanyakan, apakah dalam keluarga terdapat waktu khusus untuk kumpul keluarga, misalnya saat makan malam, ibadah bersama, dan berlibur bersama? Nanti teman-teman bisa tulis jawabannya di sini. Kapan terakhir kali keluarga berkumpul bersama dalam satu momen? Nah, ini ditulis di sini. Begitu seterusnya. Lalu ini, oke, yang ini ada beberapa pertanyaan yang bentuknya seperti ini ya. Ini teman-teman tinggal centang-centang aja ya. Jadi bisa tidak harus memilih salah satu, bisa beberapa. Yang kedua, domain pola asuh. Yang ketiga, domain kematangan emosi. Yang keempat, domain kematangan finansial. Kelima, domain dukungan terhadap hambatan yang dimiliki. Nah, ini juga ya, nanti teman-teman bisa pilih beberapa.
Nah, udah itu aja. Hanya ada 5 domain, tapi pertanyaannya lumayan banyak ya. Jadi nanti teman-teman siasati bagaimana cara wawancara yang tidak mengintimidasi gitu ya. Selain wawancara orang tua, nanti ada observasi ke anaknya juga. Nah, ini instrumennya sudah disediakan, teman-teman bisa langsung pakai. Bagian pertama, informasi awal tentang identitas anak, kemudian kondisi hambatan saat ini, kalau tidak ada nanti dicoret saja. Dan pengamatan kemampuan pada aspek perkembangan anak usia dini. Nah, ini simpel ya, ini teman-teman bisa observasi anak dan juga bisa nanya dengan orang tuanya. Jadi boleh observasi, boleh wawancara. Lebih baik memakai keduanya karena nanti hasilnya akan saling melengkapi. Ya, tinggal dicentang aja apakah anak mampu menirukan gerakan ibadah ya atau tidak gitu ya. Ini sudah sangat lengkap teman-teman, tinggal pakai aja nih. Pengamatan kemampuan bina diri anak. Nah, ini kemampuan bina dirinya. Sama cara menggunakannya ya. Misalnya pada aspek mandi, mampu membersihkan semua bagian sendiri, membutuhkan bantuan tertentu seperti punggung dan area kelamin. Ya atau tidak. Jadi silahkan tuliskan keterangannya. Info yang penting. Terus dibantu pada area apa gitu. Atau bantuannya seperti apa boleh gitu. Ya, sudah ya, sudah cukup. Mana sini. Dipakai dulu ini. Pempos. Mana pempos adik? Mana Le? Bu, itu tadarnya itu. Harinya udah selesai ya. Sekarang sesi penugasan nih. Truk. Ini siapa nih? Mas Dirham. Oke, untuk penugasannya, tugasnya individual. Teman-teman lakukan asesmen kondisi anak dan keluarga pada sebuah keluarga yang memiliki ABK dan bersedia di asesmen. Cari yang mudah dijangkau dan terbuka. Jadi mungkin kalau ada saudara ya, dan ABK-nya ini nggak harus ABK yang permanen ya. Boleh kalau misalnya, oh ini anaknya di sekolah nih sering ini prestasinya rendah nih gitu ya. Jadi kayak anak-anak slow learner itu juga boleh. Anak-anak hambatan emosi itu juga boleh. Jadi tidak harus yang hambatan penglihatan, fisik seperti itu tidak harus. Dan kalau bisa ambilnya anak usia dini aja ya. Ya, Bu Mita ya. Bu Mita. Ya, Bu Mitanya mungkin lagi mandiin anaknya. Oke. Apakah instrumen asesmennya harus pakai yang dijelaskan tadi? Tidak juga. Kalian boleh pakai instrumen asesmen yang sudah dibuat masing-masing di pertemuan sebelumnya. Karena kemarin teman-teman udah latihan bikin instrumen asesmen. Nah, silahkan sekarang instrumennya dipakai ya. Sudah pada dapat feedback kan ya dari Bu Ajeng ya. Nah, silahkan feedbacknya ditindaklanjuti. Kalau harus direvisi, silahkan revisi. Lakukan asesmen. Lalu yang kedua, nanti hasil asesmennya dilaporkan dalam bentuk profil sesuai format. Profilnya ada 2, profil anak dan keluarga. Waktu pelaksanaan asesmen diatur oleh masing-masing peserta pelatihan, jadi monggo silahkan kapan mau ke keluarga anak, tergantung teman-teman sendiri ya. Nanti pengumpulan hasil asesmennya di Google Classroom, maksimal tanggal 27 Mei, jam 23.59. Dan tanggal 28 Mei-nya nanti teman-teman presentasi hasil asesmen anak dan keluarga secara live via Zoom. Nanti gantian ya, satu persatu. Begitu. Untuk detail penugasan bisa dilihat di Google Classroom juga. Kalau ada yang belum paham nanti boleh tanya di grup ya. Oke, itu saja dari saya. Bu Mita. Bu Mita mana nih Bu Mita?